Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sumastrianda. Saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan politik luar negeri Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, khususnya pada era Kesultanan Agung Mataram. Selanjutnya adalah sentuhan diplomasi di era kerajaan. Hubungan diplomasi Indonesia sudah berlangsung jauh bahkan sebelum negara Indonesia merdeka, yang mana hubungan diplomasi dimulai melalui kerajaan-kerajaan yang terbentang dari ujung barat hingga timur Kepulauan Nusantara. Diplomasi sudah berlangsung dengan negara-negara di luar kawasan Nusantara dan bahkan di Eropa. Beberapa contoh dari diplomasi Indonesia adalah, yang pertama adalah persentuhan diplomatik dengan kepentingan agama. Sentuhan diplomatik dengan kepentingan agama dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Singasari. Untuk pertama kali, Kerajaan Sriwijaya dimuat dalam tulisan beragama Buddha dan Tiongkok. Yang kedua adalah persentuhan diplomatik dan kepentingan politik. Yang pertama melakukan persentuhan ini adalah Kerajaan Singasari. Singasari juga melakukan sentuhan diplomatik saat Kartanegara memimpin. Kartanegara terkenal sebagai raja yang mencita-citakan perluasan wilayah kuasa dan pengaruh, khususnya ke luar Pulau Jawa. Dengan mengadakan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, untuk melaksanakan cita-cita itu, melancarkan ekspedisi ke luar Pulau Jawa seperti tahun 1275. Dia mengirim ekspedisi ke Melayu yang berhasil menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Melayu, dan tahun 1284 mengirim ekspedisi ke Bali. Yang ketiga adalah persentuhan diplomatik dan kepentingan perdagangan. Kerajaan yang mulai ini adalah Kerajaan Banten, yang mana kerajaan ini berada di jalur pelayaran internasional. Diperkirakan pada abad pertama Masehi sudah dikunjungi oleh bangsa di India dan Tiongkok. Kemudian kita akan membahas Kerajaan Mataram, yang mana dalam hal ini saya akan bahas tentang masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung merupakan Sultan Mataram keempat. Beliau naik tahta pada umur 20 tahun. Pada masa pemerintahannya, beliau dikenal karena ketegasan dan keberaniannya dalam mengusir tentara Belanda dari Mataram dan melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda di Batavia. Jadi Sultan Agung ini dengan keberaniannya dia menyarankan dan daripada kita Mataram diserang duluan, lebih baik kita yang menyerang VOC duluan, yang mana waktu itu VOC posisinya sedang berada di Batavia. Kemudian dalam video singkat ini saya akan membahas tentang secara khusus tentang kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melalui 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana perdebatan Sultan Agung dalam merespon kedatangan bangsa asing. Yang kedua adalah pendapat yang sesuai dalam film Sultan Agung. Jadi dasar dari video ini adalah buku Diplomasi Indonesia karya Bapak Agus Saryanto dan film Sultan Agung karya Hanung Bramantyo yang dirilis pada tahun 2018. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa dalam video ini saya menggunakan dasar dari film Sultan Agung Mataram karya Hanung Bramantyo. Nah, dalam adegan film tersebut terdapat adegan perdebatan antara Sultan Agung dengan VOC yang ingin melakukan perdagangan di daerah Mataram. Jadi pada saat pemerintahannya, Sultan Agung kedatangan tentara VOC yang ingin melakukan kerjasama perdagangan di daerah Mataram. Akan tapi Sultan Agung dan kecerdasannya menolak ajakan kerjasama tersebut dengan VOC menggunakan syarat pajak 60% kepada VOC. Nah, pajak 60% jelas angka yang sangat tinggi dalam melakukan kerjasama perdagangan, dan VOC pun juga merasa keberatan dengan pajak tersebut. Sebelum para pasukan VOC pulang, Sultan Agung menyita senjata mereka dan kemudian memerintahkan para pemuda dan intelektual kerajaan Mataram untuk membuat senjata tersebut dan memperbanyak jumlahnya agar bisa digunakan sebagai senjata perang melawan VOC. Jadi dalam adegan tersebut VOC yang waktu itu kalau nggak salah di dalam filmnya dipimpin oleh J.P. Koen atau Jans Peter Koen itu mengutus 2 utusannya untuk bertemu dengan Sultan Agung di Mataram. Nah, mereka membawa seserahan, terus seserahan itu berisi emas dan kain-kain sutra. Nah, mereka bilang ke Sultan Agung kalau VOC ingin melakukan perdagangan kerjasama perdagangan di Mataram. Tapi Sultan Agung yang udah tahu kalau misalnya VOC ini walaupun bilangnya mau melakukan kerjasama perdagangan, sebenarnya mereka pengen menguasai daerah tersebut. Nah, akhirnya makanya Sultan Agung ngasih syarat, yaitu pajak 60%. Itu kan pajak 60% tinggi banget ya, lebih dari 50%. Jadi
utusan VOC juga bingung, masa iya pajaknya 60%, makanya mereka bilang, ya udah kalau gitu saya tanyakan dulu ke pimpinan kami. Terus pas mereka mau pulang, senjatanya diambil. Nah, mereka beralasan bawa senjata karena mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Belanda ke Nusantara. Jadi mereka butuh alat untuk melindungi diri mereka. Nah, terus Sultan Agung dengan santai dan beraninya mengambil senjata itu dan bilang kalau selama mereka ada di sini, keamanan mereka adalah tanggung jawab dari Sultan Agung sendiri. Yang artinya Sultan Agung sengaja untuk mengambil senjata tersebut agar nantinya bisa ditiru dan dibuat ulang dan jumlahnya perbanyak untuk melakukan penyerangan ke VOC. Tuh. Selanjutnya buat poin yang kedua yaitu pendapat saya terkait film Sultan Agung Mataram. Nah, dari film Sultan Agung Mataram karya Mas Anung Bramantyo ini saya menyimpulkan ada 4 sifat yang dimiliki oleh Sultan Agung Mataram sebagai pemimpin yang melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain gitu. Yang pertama itu adalah keberanian. Keberanian itu dilihat dari mana sih? Keberanian Sultan Agung itu beliau tunjukkan ketika beliau melakukan penyerangan kepada VOC yang sedang menduduki Batavia, karena itu keberanian itu penting banget untuk melakukan sebuah tindakan. Kemudian yang kedua adalah ketegasan. Ketegasan itu ditunjukkan Sultan Agung yang sejak beliau masih muda, di mana beliau memimpin Mataram secara berani untuk menolak ajakan kerja sama VOC. Jadi beliau secara tegas itu menolak nih untuk ikut kerja sama dengan VOC dengan cara yang halus, dan beliau memang tidak mau kalau harus kerja sama dengan VOC karena beliau tahu nantinya VOC akan menguasai Mataram gitu. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan. Kecerdasan Sultan Agung itu ketika beliau memerintahkan para pemuda untuk meniru senjata yang disita dari prajurit VOC dan menggunakannya sebagai senjata perang. Jadi itu kan nggak semua pemimpin punya kecerdasan yang sama seperti Sultan Agung. Nah, berkat kecerdasannya ini, beliau mempunyai ide untuk mengcopy istilahnya senjatanya dari VOC. Dan kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan. Nah, ini salah satu sifat yang penting banget harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan Sultan Agung ini ditunjukkan ketika beliau mengurus para prajuritnya untuk melakukan penyerangan kepada VOC di Batavia. Di mana sebelum keberangkatannya sebenarnya Sultan Agung saat melakukan penyerangan ke Batavia itu ingin ikut gitu memimpin para prajuritnya, cuma kata para petinggi di Mataram lebih baik Sultan Agung menjaga kawasan karena saat itu sedang banyak konflik internal gitu. Terus akhirnya ketika hari perang dimulai, Sultan Agung mengutus para prajuritnya dengan gagah berani. Ada beberapa prajurit yang sebelum berangkat mereka ketakutan karena berangkat itu menuju kematian, tapi Sultan Agung berkata dalam bahasa Jawa yang artinya hidup atau mati ya, kalian harus kembali, pokoknya yang penting kalian itu melakukan perang untuk membela Mataram dan melanjutkan cita-cita Majapahit, beliau bilang, yaitu menyatukan Nusantara. Nah, nanti mereka akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Jadi mereka harus kembali entah keadaan mati atau hidup gitu. Nah, segitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sambil baca karena ada sedikit beberapa potongan-potongan kecil yang saya masukkan ke dalam video yang berbasis PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.